Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Triwahyuningsih, mahasiswa semester 1 dengan NIM 21105050552 dari Prodi D3 Radiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang komunikasi terapeutik. Contoh jenis komunikasi yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening. Di sini kita dapat yang pertama memandang pasien ketika sedang berbicara, yang kedua pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan, yang ketiga hindarkan gerakan yang tidak perlu, yang keempat anggukan kepala jika pasien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik, dan yang terakhir condongkan tubuh ke arah lawan berbicara. Yang kedua, menunjukkan penerimaan atau accepting. Di sini yang pertama kita mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Yang ketiga, menghindarkan untuk berdebat, menghindarkan mengekspresikan keraguan, atau menghindari untuk mengubah pikiran pasien. Di sini kita juga dapat menganggukkan kepala dan sambil berkata, "Iya, saya mengerti apa yang Ibu inginkan." Yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Di sini kita dapat bertanya untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai pasien. Pertanyaan mengenai konteks sosial budaya pasien. Contohnya yaitu, kalau boleh tahu ibu asalnya dari mana ya? Yang keempat yaitu mengulang atau restating or repeating. Di sini kita dapat mengulang kembali ucapan pasien dengan bahasa kita. Contohnya, apabila pasien berkata, "Saya tidak bisa tidur semalam sehingga saya sekarang merasa kurang enak badan," maka kita menjawab, "Apakah ibu mengalami gangguan saat mau tidur atau seperti kecemasan?" Yang kelima yaitu klarifikasi atau clarification. Di sini digunakan untuk memperjelas ungkapan pasien. Contohnya yaitu, "Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah Ibu dapat menjelaskan kembali bagaimana riwayat penyakit Ibu?" Yang keenam yaitu memfokuskan atau focusing. Di sini membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Contohnya apabila pasien berkata, "Beginilah nasib saya ketika habis mengalami kecelakaan dan kepala terbentur, tetapi mau bagaimana lagi sudah terjadi sakitnya seperti ini." Maka kita akan menjawab, "Bisa diceritakan bagaimana perasaannya setelah mengalami sakit seperti ini, Bu?" Yang ketujuh yaitu merefleksikan atau memberikan feedback. Di sini kita dapat memberikan umpan balik kepada pasien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diterima dengan benar. Pengamatan ini biasanya bisa melalui nonverbal pasien. Contohnya yaitu, "Ibu sepertinya nampak sedih dan takut. Apakah Ibu merasa gugup apabila mau diperiksa ronsen?" Yang kedelapan yaitu memberi informasi atau informing. Di sini memberikan informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Contohnya, jika ibu melakukan ronsen, tentunya ibu bisa tahu lebih dalam tentang sakit yang dialami dan akan dijelaskan lebih jelas oleh dokter lalu diberikan pengobatan. Yang kesembilan, diam atau silence. Di sini diam dapat memberikan kesempatan kepada nakes dan pasien untuk mengorganisasi pikirannya. Diam juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara. Yang ke-10 yaitu identifikasi tema atau theme identification. Di sini tema yaitu menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Contohnya yaitu, "Saya paham terhadap masalah ibu yang telah diceritakan. Ibu merasa bahwa sulit tidur di malam hari karena sakit kepala dan hal ini membuat ketika pagi tiba ingin beraktivitas rasanya lemas dan capek. Terkait masalah ini, apa rencana ibu untuk mengatasi masalah ini?" Yang ke-11 yaitu memberikan penghargaan atau reward. Di sini menunjukkan perubahan yang terjadi pada pasien. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk menghargai pasien. Contohnya yaitu, "Saya perhatikan sepertinya ibu sudah jauh lebih tampak sehat dan terlihat ceria. Selamat ya Bu, semoga lekas sembuh." Yang ke-12 menawarkan diri. Di sini pasien mungkin belum siap jika dilakukan berkomunikasi secara verbal dengan nakes, sehingga biasanya nakes menawarkan kehadirannya. Contohnya, "Saya berharap ibu bisa merasa jauh lebih nyaman dan tenang ya Bu." Yang ke-13, memberikan kesempatan kepada pasien untuk memulai pembicaraan. Di sini kita dapat memberikan kesempatan kepada pasien dalam memilih topik. Contohnya, apakah ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan atau sampaikan? Yang ke-14, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Di sini kita dapat mendengarkan yang aktif dan mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Contohnya, apakah
apakah boleh ceritakan kepada saya tentang kegiatan apa yang Ibu lakukan ketika kesulitan untuk tidur? Yang ke-15 yaitu refleksi atau menganjurkan pasien untuk mengemukakan dan menerima ide dari dirinya sendiri. Contohnya yaitu, bagaimana menurut perasaan Ibu? Yang ke-16 humor. Humor yang efektif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.